bayain torutnya ya, bayain pada keselamatan di dunia yang nggak bisa nurut ke dan sepahna menggak wayang keluarga menggak besok tanganku lalu beri tangannya salam ya. Nah, para pamitnya. oh iya udah Pamit. Assalamualaikum. paksa Waalaikumsalam. Terima kasih. paksa Manusia yang mana ya yang lebih keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena ketika Isra Mi'raj terjadi saya Subscriber ya, sahabat-sahabat subscriber di mana saja berada dari dunia nyata sampai dunia goib lah. Ya, kita sekarang alhamdulillah sedang berada di rumah guru kita, orang tua kita, Mukarram Pak Haji Syaiful Anwar. Alhamdulillah sekarang beliau saat ini sedang ngopi-ngopi lah, santai lah, habis terawih lah, ini mah ya kita mah ngopi gitu. Alhamdulillah di sini ada salah satu pasien atau murid lah yang sebelumnya pernah merasakan kejadian-kejadian kehidupan piruk-pikuk, kehidupan kawan-kawan, bagaimana pernah merasakan datang ke guru sana ke guru sini, pernah minta ana minta itulah gitu. Jadi kita supaya menginspirasi kehidupan kita, kehidupan real nyata ini, untuk menjadi hikmah kita bahwasanya mencari kebenaran itu harus bagaimana gitu. Jadi kita belajar kehidupan. Sesi kali ini kita akan melanjutkannya dengan tanya jawab soal pengalaman salah satu pasien atau murid lah, sekarang jadi murid lah, istiqomah di sini. Alhamdulillah setiap malam Jumat mengadakan manakiban gitu, manakiban Syaikhul Qadir Jilani. Ayo langsung aja kawan-kawan, kita akan bincang-bincang oleh salah satu partisipan, pasien lah, dari salah satu pasien murid Pak Haji Syaiful Anwar. Di sini langsung di sini punya banyak pengalaman kawan-kawan di sini. Di sini saya akan bincang-bincang dulu. Assalamualaikum Bang. salam Sehat Bang? sehat. Alhamdulillah. Ini dengan abang siapa? Bang Farel. Bang Farel. Alhamdulillah. Ini kita bersama Bang Farel, teman-teman sekalian, sahabat jejak mata hati. Bang Farel di sini kenal Pak Haji Syaiful Anwar sejak kapan Bang Farel? Belum lama sih, baru sebulan lebih lah. Mau lebih. Ya. Sebelumnya abang ini kenal beliau bagaimana itu ceritanya, kronologisnya, apa ada sebab sesuatu gitu? Dulu saya kenal beliau di pabrik. Ya, pabrik kerja. Ya. Bang Farel katanya cerita banyak pengalaman, sering datang ke berbagai macam orang pintar lah begitu. Iya. Bang Farel, benar itu Bang Farel? Benar, dulu sebelum kenal beliau Pak Haji, saya pernah berguru ke, adalah salah satu guru suruh ini beli sabuk ini. Ternyata setelah memakai sabuk itu bawaannya emosi lah gitu, gini pokoknya nggak ada inilah gitu. Sabuk itu tujuannya untuk apa Bang? Untuk ini apa sih, isi badan
supaya kita kuat lah katanya. Oh, seperti Ini itu. gitu. Oh, waktu itu kapan Pak Akang datang minta itu? Waktu bulan Agustus kalau nggak salah. Bulan Agustus. Oh, bulan Agustus. Berarti pada batu udah cukup lama Kang ya? Iya, udah lama. Itu buat pegangan itu kata guru yang abang datangin di sana itu ada kodam apa atau apa gitu. Itu kodamnya katanya sih buat supaya kita disegani, dihormati, dihargai gitu. Lalu reaksi itu ada reaksi atau bagaimana? Reaksi sih ada, cuman reaksinya itu bawaannya teh emosi, terus berantem aja sama keluarga, udah gitu. Lalu datang ke sini ke Pak Haji Saiful Anwar Nah, mencari solusi bagaimana apa yang didapatkan solusinya. ya saya bertanya kepada Pak Haji, saya jelasin kan tentang masalah sabuk ini, gini. Bawaannya benar kan, emosi, terus rumah tangga berantakan lah. Akhirnya saya minta solusi sama Pak Haji. Alhamdulillah setelah kenal Pak Haji, alhamdulillah saya sekarang. Lalu apa pesan atau nasihat dari Pak Haji, sabuk itu dibuang kah atau dinetralisir bagaimana gitu? Suruh dibuang sama Pak Haji. Akhirnya sama Pak Haji dibuang sabuk itu. Dibuang, Iya, dibakar lah. dibakar. Iya. Karena mungkin itu nggak bagus kan? Iya, karena itu nggak bagus kata Pak Haji, bawaannya emosi, terus rumah tangga juga berantem terus gitu. Pengalaman abang nih kira-kira kalau dihitung itu udah berapa kali datang ke orang pinter? Hampir 4 kali. 4 kali. Iya. 4 kali. Itu mencari solusi hidup apa gimana? Ya itu sih mencari solusi hidup. Hidup dari berbagai macam Berbagai macam permasalahan. lah. Tapi pas kenal Pak Haji datang ke sini, alhamdulillah kan ya. Ya setelah datang ke Pak Haji, alhamdulillah masalah bereslah semua. Terus Iya, alhamdulillah. Lalu pesan abang ini untuk masyarakat di luar sana supaya bisa menyikapi keadaan sekarang ini supaya tidak mudah percaya sama hal-hal yang kayak jimat, kayak apa kan konon kan banyak hal yang juga benar atau bohong itu bagaimana menyikapi itu pesan Ya abang? maksudnya kalau soal itu sih ya percaya teing jangan, maksudnya yang sedang-sedang aja lah, biasa-biasa aja, nggak usah terlalu percaya yang kayak hal gitu-gitu. Gitu-gitu. Ya berarti dari kejadian-kejadian yang lalu pas sekarang datang ke Pak Haji ini ada perubahan lah gitu ya. Ya ada perubahan setelah datang Pak Haji, alhamdulillah. Perubahannya seperti apa bang yang abang rasakan? Perubahannya saya tenang sekarang, sama istri juga nggak pernah berantem. Udah itu aja sih yang saya alami. Ya alhamdulillah. Jadi teman-teman sahabat-sahabat subscriber lah di mana saja berada, itulah salah satu sedikit cerita tentang realita kehidupan Abang Farel ini. Bagaimana pengalaman beliau ini banyak datang ke orang pintar untuk mencari solusi gitu. Tapi ternyata solusi itu tak kunjung datang gitu karena kembali ke hati dan keyakinan. Terkadang tuh teman-teman jimat atau apa itu terkadang bukannya mencari solusi tapi malah mendatangkan permasalahan baru. Terkadang gitu bang ya. Benar itu. Jadi uang kita habis. Terkadang kita pikiran kita terkuras, tenaga kita terkuras, kawan-kawan. Makanya pesan-pesan abang dari wawancara kita ini untuk masyarakat di luar sana, bagaimana bang supaya tidak terjadi hal yang abang rasakan dengan orang lain, bagaimana? Ya menurut saya sih mending banyakin ibadah lah, gitu aja. Daripada kita nyari kemana-mana jimat itu nggak ada artinya. Ada artinya. Gitu ya, alhamdulillah jadi gitu. Ya saya juga di sini pengen bincang-bincang teman-teman sama abang kita juga gitu, Abang Ipan. Abang Ipan salah satu murid dari Pak Haji. Beliau sangat istiqomah juga dalam melaksanakan ibadah. Beliau sangat tahu bagaimana ilmu spiritual itu. Kita lanjutin dengan Abang Ipan soalnya kita pengen mencari inspirasi kehidupan untuk mencari solusi jalan kehidupan itu
kita lagi susah pengen cari jalan yang benar bagaimana kawan-kawan gitu. Nanti kita konsultasi sama Abang Ivan gitu. Ini terima kasih Bang Farel ya. Iya, sama-sama. Terima kasih Bang Farel. Mudah-mudahan segala yang diinginkan tercapai, nyaman, damai, sentosa. Amin ya Allah. Amin. Jadikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Amin. Kita lanjut ke Abang Ipan, kawan-kawan subscriber. Beliau salah satu murid Pak Haji Saiful Anwar. Ya, ini kita konsultasi bagaimana pengalaman beliau melihat kejadian-kejadian yang sering terjadi di tengah masyarakat kita gitu ya. Kita di sini juga lanjut berbagi pengalaman kehidupan realita. Kita lanjut kawan-kawan, ini salah satu murid yang sangat istiqomah ya, taat sama guru. Ini sama Bang Ipan. Terima kasih Bang Ipan udah mau meluangkan waktunya. Jadi tadi saya udah bincang-bincang sama Bang Farel tentang realita kehidupan itu banyak di luar sana seperti itu Bang. Jadi punya permasalahan kehidupan, datangnya ke salah satu kayak mbah atau dukun gitu mencari solusi, dapat jimat, ternyata bukannya menyelesaikan solusi malah dapat masalah baru, duit habis, pikiran banyak. Itu menurut Abang bagaimana itu Bang, yang Abang pahami itu? Menurut saya sih bagus juga. Maksudnya gimana sih? Jadi menurut Abang tuh menyikapi pemahaman itu datang ke orang-orang pintar itu bagaimana Bang gitu? Apakah itu para pintar gitu? gitu? Tapi kalau menurut saya itu saya pengen minta syafatin gitu, supaya buat usaha atau buat keluarga gitu, supaya aman gitu, supaya nggak ada gangguan lah gitu. Ya, gitu aja. Ya, jadi gitu kawan-kawan, sebenarnya banyak permintaan gitu Bang ya. Iya betul. Permintaan dari hiruk-pikuk kehidupan lagi. Jadi yang Abang Ipan ketahui sendiri, yang Abang Ipan rasakan sepengalaman Bang Ipan, ilmu spiritual itu seperti apa sih yang Abang Ipan pahami gitu? Ilmu apa tuh? Ilmu kayak spiritual gitu, Kayak menarik itu kuota. iya, kayak mengobati atau minta sesuatu untuk menjadi solusi. Kalau masalah ilmu itu ya, saya baru belajar gitu ya, baru belajar beliau gitu, Pak Haji Saiful gitu ya. Saya baru belajar gitu ya. Ya semenjak saya belajar sama Pak Haji ya, alhamdulillah gitu ya. Bisa ngobatin orang-orang yang di luar. Yang pertama Mbak Watek ya, karena dia pernah ngalamin sakit tangan panas ya. Terus keduanya sama istrinya tetangga saya setelah kontrakan sakit kepala sama gigi gitu ya, saya ngalamin itu. Terus yang ketiga adik saya yang bernama Ahmad Idrus ya, sama juga kepalanya pusing-pusing 7 keliling katanya. Akhirnya saya obatin, alhamdulillah sembuh. Itu Abang Ipan cara mengobatinya baca-baca seperti bagaimana gitu? Yang saya baca dari amanat dari beliau gitu ya, Pak Haji Saiful. Banyak prinsipku yang Itu mah rahasia pribadi. Jadi rahasia pribadi kawan-kawan. Jadi cara mengobatinya gitu. Tapi Abang bisa dicontohkan Bang, bisa kita Abang interaksi gitu dengan salah satu Menarik. hodam atau makhluk di sini, kita interaksi gitu Bang, supaya Kalau masalah narik makhluk atau jenis gaib gitu ya, saya misalnya niat dulu, baca yang dikasih sama beliau Pak Haji Saiful, saya ingetin, saya hafalin. Ternyata saya belajar sedikit-sedikit, alhamdulillah saya bisa. Saya panggil Muhammad Agaib atau siapa-siapa yang di luar gitu.
supaya jadi contoh abang buat teman-teman kita di luar bisa Tarik kita cara terapkan. cara manggilnya ya. Ya, jadi kita interaksi nanti Iya. interaksi supaya hal goib ini bagaimana gitu. Oh, Heeh. siap siap siap, siap. Iya, jadi secara live nih kawan-kawan, secara live di rumah guru juga ada guru, jadi mumpung ada guru juga supaya aman lah gitu. Jadi bagaimana interaksi dengan makhluk goib nanti bisa kita bincang-bincang dengan makhluk goib, pesan-pesan dari makhluk goib yang baik, yang bagus, yang jelek untuk kita bisa pahami. Saya mohon izin dulu sama beliau ya. Iya. Apa? Izin dulu sama beliau. Gimana Pak Haji? Oh, diizinin. Pak Haji minta izinnya ini. Jadi ini salah satu murid Pak Haji pengen mencontohkan kawan-kawan bagaimana ilmu itu bisa diamalkan mencari jalan kebenaran gitu. Jadi supaya kita tidak salah jalan gitu, datang orang pintar atau apa. Ya begitulah. Jadi kita pengen interaksi gitulah. Inilah, jangan banyak ngomong lah. Bingung saya mau ngomong apa. Bingung ngomong apa. Boleh di praktekin, nanti saya bantu. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Punten, mohon maaf, ini dengan siapa? Boleh kenal? Abi mah uyut Uyut, alhamdulillah. tegudu mah uyut, panggil mah uyut. Uyut. Oh, apa? Wah, takkan. Naon manggil mah dia uyut. Uyut, mohon maaf Uyut, mau nanya sesuatu Uyut. Menurut Uyut, sekarang ini lagi ada cobaan. Saat ini manusia banyak yang hilaf, datang ke orang pintar. Itu menurut Uyut bagaimana supaya tidak salah jalan Uyut? Kalau masalah jalan mah, yang penting niat. Ya, Dan dia pada naon. ya Mau ngobati. pengen silaturahmi. Yang pertama pengen silaturahmi, terus pengen nanya juga karena kan keadaan sekarang manusia sekarang banyak yang salah jalan gitu. Supaya tidak salah jalan bagaimana Uyut, menurut Uyut? Kalau masalah jalan mah udah kadia mah anu bener. Udah kadia mah saja kadi tua. Kemana? Ulah kadia dia mah tempat anu bener. Iya. Uyut tinggal di mana Uyut? Arek naon Pengen tahu Uyut, bilang bisa
silaturahmi kan, supaya kita juga biar kenal sama Uyut gitu. Harus silaturahmi. Iya, pengen silaturahmi sama Uyut. Pada yang mau lebaran apa narik usaha apa nyari surat jodoh. Oh, enggak, kita pengen silaturahmi aja, nanya-nanya aja, tidak pengen minta sesuatu gitu Uyut gitu. Ya kawan-kawan, terima kasih nih ini Uyut sama Hodam Uyut. Mungkin sampai di sini aja kita bincang-bincang dengan Uyut. Uyut, terima kasih banyak sudah mau silaturahmi dengan kita. Saya mohon maaf Uyut mengganggu. Minta doa, minta nasihat supaya hidupnya Islam. Minta doanya Uyut, pesan Uyut terakhir supaya selamat di dunia dan di akhirat, bagaimana Uyut? Itu yang Uyut suka. Insya Allah Uyut mah didoakan. Amin. Yang penting mah niat beribadah. Niat ibadah. Ayo dulu. Ada lagi mau ditanya? Itu yang mau ditanyakan. Bang lihat tentang pada Kang Ipari. Menurut Uyut, di saya ini bagaimana Uyut? Ada sesuatu yang nggak bagus atau bagaimana Uyut? Namanya sah. Gifari. Sah. Gifari. Ibadah. Usaha. Saya ada sesuatu yang ngeganjel Uyut, permasalahan jodoh. Kuduna si pari kudu tahan pura kokolo. Itu banyak dosanya kokolo. Dapat diutamakan. Kita kaki kolot. Minta ampura sambil hampura kokolo. Lalu diminum. Nah, cepat. Kalau kita pengen sukses, pengen lancar, itu ada tamakan. Taat sama orang tua. Mohon. Jadi kumah. Kecuali ibu. Cina Yang tamakan ibu. ibu. Tarik manggil aku yang cewek, naon? Mama. Mama. Minta ampun aku mama. Ambil bak, isi cair. Masuk ke suku mama nak. Minta ampura sambil dikubah-kubah sukuna, sambil diniatkan apa yang tadi dimintakan, dikeluarkan tapi membuka dosa kesalahan sama anak Cipari. Uyut, saya katanya kena ilmu pelet. Menurut Uyut bener nggak? Ada pada pelet bilang Eta, cewek. kubampura ku kolot. Kubampura ku kolot. Kamu tuh ilmu nanti obat beli. Umur saudara 25 sudah masih muda. Kamu tuh banyak godaan. Banyak yang disirikin ku batu, ku jelma.
bunga ku mama sudah kuatkan dan si pari yang tak dosa tak ampura kok Usaha. cuci kaki Iya Waluyo. setelah itu ambil gelas cokot cairan langsung diminum maksudnya takut cairan. nggak sampai sekuna mami ulah gila Gila. bahasa kasar bahasa Sunda geuleuh ulah Jadi menurut Uyut, saya itu harus sabar atau bagaimana Uyut menyikapi cobaan ini sama diri Pari? utamakan entah apa kalau malah sabar belakang-belakangan soalnya kamu banyak menggoda kadang bawah kadang ke atas bawa lagi ke atas kapan ke atas ke luhur saat kan jalan ke bawah Supaya bisa naik ke atas, kuncinya di orang tua Uyut ya? Esta tanpa kokong memang kubah sukuna diminum cairan udah sampai pasti minum ulah ditelan setelah telan tong dibiarkan cibeungeut setelah cutan si mami setelah si mami kalah bapak apa kalau Ayah, lakinya manggil ayah. ayah setelah ibu mama ayah minta udah ke ayah masalah sabar masyarakat yang penting kok soalnya kita suka melawan yang gak suka gak suka nanti kita makan kolot dari bayi sampai dewasa yang rawat sahat Iya kolot. eta ulah tiba ulah masa minta kan itu eta weh kalau cipan udah Dengan sukses. kekolot harus minta kolot kita Berarti menurut Eyang, cewek saya sekarang ini nggak baik ya Eyang? betul Orang Cianjur itu nggak bagus. sama kamu itu banyak yang kupik jin subhanallah mau dibuang apa ditahan Buang. Kalau nggak bagus mah buang atuh. menurut kita gimana Kita mah kudu yakin lah dibuang. Ambilnya nggak manfaat suruh ngambil sebalik tarik yang nggak manfaat. Yang nggak bagus buang Pak Haji ya. Ya, yang nggak bagus ya buang.
Adi buat usaha dibantu. Amin. Dari Pada dibuat Iya, siap. mohon siap. Mohon Eyang, Eko. Tak izin ke Pak Haji. enggak. So, Haji minta izin. Soalnya Eyang pendatang kemarin. enggak. Tidak sopan yang minta izin. Enggak saya. Teruskan. Diizinin sama Pak Haji ya. Jadi Gipari pengen tobat yang biar pengen jadi anak yang lebih berbakti lagi soleh, minta bagus. Karena ini kan bulan suci, pengen tobat benar-benar. Eta anak paling suka. Yang penting niat benar. Udah pohon kan. Kalau bisa bersenang. Udah pohon kecil. Satu rapi. Kalau Pak Haji. Iya. Terus naik ke pohon. Belum ada gitu. Iya. Sekarang yang jelek-jelek minta bantuannya di ya. Sekarang lawakan biji. Tapi Pak Haji yang dilakukan kalau telah kan musibah bapak kuatku Pak. Kok kayak Pak Haji nggak bisa kecuali bersambung kok. Enggak gue yang dicabut nih, yang enggak ada manfaatnya ayeuna. Enggak ya gue yang bantu. Ayeuna enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Jin-jin yang nggak bagus dia kabur, biar hilang, biar kita kembali di jalan yang benar ya. Yes, bukan. Pulang pohon kan? Isi ya, insya Allah ya. Insya Allah. Kalau dibalik kita melakukan cari apa ya? Bahaya. Bukan yang sumpah, bukan yang sumpah ke minta ampun pokoknya. Kalau nggak sukses juga bohong. Yes, enggak. Iya paham ya, paham insya Allah. Terus Terus menggali pegang tanganku kembali yang pegang tarik ke yang ada dulu kenaan. Udah. enggak tarik semua yang bayain torutnya ya, bayain pada keselamatan di dunia yang nggak bisa nurut ke dan sepahna menganggap yang keluarga enggak besok di tanganku dari tangannya salam Ya. Ya, pada pamitnya. Waalaikumsalam. Mau pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Paksa. Muncul khas. Ya pemirsa sekalian, tadi contoh saya pengen interaksi dengan Eyang dengan permasalahan kehidupan saya pribadi. Jadi ini salah satu contoh. Jadi pengalaman saya suka belajar kesana kesini. Memang kuncinya satu, kembali ke orang tua, taat kepada orang tua gitu. Yang mungkin kita sebagai anak pasti punya kesalahan, pernah bandel apa. Jadi mumpung di bulan suci Ramadan, pesan Eyang kita kembali lagi supaya jadi fitrah suci, taat, berbakti lagi kepada kedua orang tua gitu.
Jadi mungkin saya sendiri mohon maaf lahir batin atas kekurangan saya, kekhilafan saya. Jadi yuk kita mari sama-sama di bulan suci Ramadan ini kita taubatan nasuha, kembali ke jalan yang benar, karena kehidupan ini akan ada batasnya gitu, akan ada batasnya. Jadi tidak ada yang abadi. Jadi orang tua tetap orang tua nomor satu dan yang paling utama. Itu pesan Eyang. Jadi kita sama-sama jangan lupa ridho Allah bil walidain, ridhonya orang tua itu adanya ridhonya Allah. Wasaqtullah fi suqti walidain. Jadi kalau orang tua kita udah murka, Allah juga murka. Jadi saya juga punya kesalahan sama orang tua, tadi sudah konsultasi bagaimana tata caranya untuk minta maaf. Jadi untuk kalian anak-anak yang mungkin seperti saya pribadi pernah bandel melawan sama orang tua, tadi tata caranya minta maaf, cuci kaki orang tua khususnya ibu, dicuci, minta maaf, niat yang tulus, airnya itu bisa diminum dan nanti buat mandi juga gitu ya Pak Haji ya. Jadi pesan-pesan terakhir nih sama guru kita, sama Pak Haji di akhir sesi kita. Jadi kita minta pesan-pesan nasihat dari Pak Haji di akhir season kita. Bagaimana Pak Haji, menurut Pak Haji pesan-pesan dan nasihatnya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih rekan-rekan semuanya. Ambil semua ini manfaatnya, yang baik ambil yang baik, yang buruk jadikan suatu pelajaran bagi kita semuanya. Mari sama-sama di bulan Ramadan, di akhir 10 hari terakhir bulan Ramadan ini untuk meningkatkan ibadah kita, khususnya ya kita hijrah yang tadinya sebelum-sebelumnya kita kurang taat, yang lalai ibadah. Ayo sama-sama kesempatan masih ada bulan Ramadan, kita kesempatan untuk saling berlomba-lomba dalam beribadah, khususnya mencari ya keberkahan itqu minan 10 hari dari bulan Ramadan ini. Tadi semua adalah pengalaman rekan-rekan semuanya ya, insyaallah kita doakan mudah-mudahan semua yang hadir, semua yang datang ya insyaallah di sini tanpa satu maksud tujuan untuk ria ataupun yang lainnya, tetap dalam hati kami kita adalah untuk khairun nas anfa'uhum linnas ya, memberikan kebaikan kepada pertolongan kepada orang lain. Ya mohon maaf aja bila mana para rekan-rekan teman-teman sekiranya ada yang tidak berkenan dengan tingkah laku atau mungkin ritual tawasulan yang biasa kita laksanakan ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kawan-kawan. Jangan lupa tonton channel kita, like and subscribe, dukung, karena kita adalah real, nyata, tanpa rekayasa. Insya Allah kita akan membuat selalu konten-konten yang islami, yang membuahkan manfaat untuk kehidupan kita menjadi lebih baik lagi ke depannya. Amin. Dari saya pribadi mohon maaf lahir batin atas kekurangan saya sebagai moderator. Sampai jumpa kembali di episode yang akan datang. Saya akhiri. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.